bertemu kembali dalam Yakum Fellowship edisi kali ini. Saya Fredo menyapa Anda sekalian, warga Yakum dari kantor pusat Yakum. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan sebagai bekal dalam pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk hadir di tempat kami ya Tuhan, di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah setiap hal yang boleh Tuhan berikan melalui firman-Mu dapat kami lakukan, dapat kami rawat sebagai bagian dari pekerjaan yang Tuhan berikan. Biarlah kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam kelemahan maupun dalam kekurangan kami, dengan kepercayaan di mana Tuhan selalu menyertai dan menopang kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-7. Kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, supaya menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian danmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Maranatha. Nabi Hagai adalah nabi yang bekerja pasca bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babilonia. Dan setelah terbebasnya bangsa Israel dari Babilonia, mereka berbondong-bondong pulang untuk membangun kembali pemukiman mereka, membangun kembali kehidupan mereka, terutama membangun kembali orientasi hidup mereka. Mengapa orientasi hidup harus dibangun kembali? Karena dasar seluruh kebudayaan, dasar seluruh orientasi nilai, dasar-dasar kebenaran yang selalu dibanggakan oleh bangsa Israel itu runtuh setelah penyerangan Babilonia. Bangsa Israel mengalami betul bagaimana mereka hidup tanpa mimpi, mereka hidup tanpa harapan, mereka hidup dalam kesusahan karena mereka tidak lagi bisa memiliki harapan tentang kebebasan. Namun pasca mereka pulang, mereka harus berpikir kembali bahwa tatanan-tatanan yang sudah pernah dibangun dengan megah kini sudah menjadi puing-puing. Setiap hal yang dulu dibanggakan, setiap hal yang dulu bisa diceritakan kepada orang-orang kini telah menjadi reruntuhan. Dan cara membangun itu rupanya beragam. Ada orang yang memang sibuk membangun di rumah-rumahnya dulu. Orang yang merasa bahwa ini pekerjaan yang paling mudah untuk dilakukan dulu, sehingga mereka membangun rumah-rumah dulu. Bisa jadi ini soal lebih mudah atau lebih mendahulukan kepentingan mereka. Namun Nabi Hagai ingin mengingatkan, tujuan mereka pulang kembali ke Yerusalem, tujuan mereka kembali ke tanah terjanji adalah untuk kembali membangun orientasi hidup mereka, orientasi mimpi mereka, dan semua dasar nilai yang dihidupi mereka itu bersumber pada bait Allah. Dalam hal ini, bait Allah bukan hanya semata bangunan, bukan hanya semacam ruang-ruang yang dibangun dengan megah, bukan hanya gedungnya, tetapi bait Allah adalah sumber dari segala ilmu, sumber dari segala norma, sumber dari segala kebijaksanaan, dan itulah simbol terutama-tama keberadaan kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Sehingga Nabi Hagai mengingatkan, membangun rumah tidak lebih penting daripada membangun bait Allah dahulu. Bukan berarti mereka harus menutup mata pada kebutuhan-kebutuhan personal pribadi bangsa-bangsa, namun
Nabi Hagai ingin mengingatkan, bait Allah inilah yang menjadi sumber penghidupan orang Israel. Kita pernah mungkin merasakan ketika kita bekerja tidak pernah merasakan puas. Ketika kita melakukan sesuatu bersenang-senang tetapi kita merasa ada hal yang kosong. Ketika kita melakukan hobi kita melakukan segala sesuatu yang ini ingin menghibur kita tetapi itu tidak berhasil. Karena jangan-jangan fokus kita adalah pada aktivitas-aktivitas yang sifatnya personal, namun kita lupa bahwa seluruh hal yang kita lakukan mestinya dilandasi oleh yang namanya spiritualitas. Dan di soal spiritualitas inilah Nabi Hagai ingin mengingatkan pentingnya bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah bangsa. Itulah yang akan melandasi seluruh aktivitas mereka. Tujuan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir beberapa abad yang lalu sebelum mereka harus membangun kembali bait Allah tidak lain adalah untuk membangun rumah Tuhan. Dan setelah hancur mestinya orientasinya harusnya sama. Ketika bait Allah dihancurkan, pertama-tama yang harus dibangun adalah bait Allah, karena dengan itulah mereka merasa Allah hadir. Dengan itulah mereka tahu norma-norma yang harus dilakukan. Bait Allah bukan sembarang gedung, tetapi bait Allah adalah simbol. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tantangan kita untuk menghidupkan kembali simbol ini menjadi persoalan yang serius ketika kita mulai disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya personal, dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya ini sangat individual. Karena kebutuhan akan simbol itu harus dihidupi dengan berbagai macam perangkat. Kalau kita ke gereja beribadah, ya kita butuh gereja, bukan hanya soal gedung untuk berkumpul, tetapi melalui gereja itu kita punya cara, punya alat, punya norma, punya keyakinan yang menghidupkan kita di mana kita hadir dan dekat dengan Allah. Dan disitulah persis spiritualitas. Menghadirkan Allah dimanapun kita berada, itu juga butuh yang namanya simbol. Menghadirkan Allah butuh laku, butuh ketaatan, butuh ketekunan untuk selalu menghidupi, meyakini berbagai macam hal yang menjadi simbolnya. Dan kalau kita sekarang menilik pekerjaan kita, tidak kurang-kurang Yakum itu harus menghidupi simbolnya, karena kita harus mengingat satu misi utamanya adalah untuk melakukan karya Allah. Yang artinya kita tidak boleh lupa bahwa membangun idealisme, membangun nilai-nilai, membangun norma, membangun suatu tatanan yang baik sebagai sebuah sumber spiritualitas itu penting. Bukan hanya soal nanti bekerja di keuangan, di SDM, dimanapun, jadi perawat, jadi pengajar, jadi pekerja sosial, dimanapun itu menjadi tugas-tugas kita, oke. Tetapi pertanyaan dasarnya, sudahkah kita menghidupi tugas-tugas itu dengan bangunan spiritual yang jelas? Jangan sampai ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas, seperti yang dikatakan Nabi Hagai, kita bekerja tapi kita tidak pernah merasakan selesai. Kita mencari sumber penghidupan kita tapi kita tidak pernah merasakan puas. Kita bisa selalu melakukan segala sesuatu tapi itu tidak melegakan kita. Jadi marilah kita tidak selalu berpikir tentang diri kita sendiri. Marilah kita berpikir untuk membangun kembali simbol kebersamaan kita, karena kita bersama-sama sudah dipanggil, kita diselamatkan oleh Allah untuk melakukan misi penyelamatan Allah. Kita terpanggil untuk terlibat di dalam setiap pekerjaan Allah. Bukan untuk diri kita sendiri, namun prioritasnya adalah pekerjaan Allah. Marilah kita selalu mengingat bahwa kita dipanggil bersama-sama sebagai Yakum yang melakukan pekerjaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kasih Allah yang menjadi landasan setiap pekerjaan kami, mampukan kami untuk selalu mengingat apa yang menjadi landasan spiritual kami, berbagai macam hal yang menjadi simbol kehidupan kami, menjadi tujuan kami. Mampukan Yakum menjadi simbol kehadiran Allah yang dapat kami hidupi di dalam pekerjaan kami. Biarlah kami tidak lagi menjadi orang-orang yang egoistik, tidak lagi menjadi orang-orang yang mementingkan kehidupan pribadi dan kelompok kami. Namun kami percaya bahwa setiap kami dipanggil sebagai satu kesatuan untuk belajar
menghidupi kehadiran Allah di dalam setiap karya kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan, mampukan setiap kami di setiap jajaran yang kami layani, setiap pekerjaan yang kami lakukan, di dalam setiap perjuangan yang harus kami jalankan. Mampukan kami memiliki hati yang sabar, memiliki hati yang penuh optimis, memiliki hati yang penuh pengharapan, karena kami meyakini Tuhan yang menyertai dan menuntun langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.